Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita cukup berbeda nih. Kita punya 6 TWS yang udah lolos dari babak sebelumnya, yaitu untuk menentukan best di pertengahan tahun ini untuk TWS budget. Tapi agak berbeda ya, maksudnya kita bagi-bagi tugas nih. Si Bro Alit apa, Bro Busam apa. Kalau yang saya dimintanya untuk mencari tahu nih best sound quality dari 6 TWS ini. Jadi yang mana nih di antara 6 TWS ini yang enak banget, yang oke banget buat mendengarkan musik? Kita lihat aja. Halo bro, kita mau giveaway 10.000 subscribers. Total hadiahnya nggak main-main, 7,5 juta rupiah. Untuk cara dan ketentuannya, pantengin aja di Instagram @bongkarbro. Event ini didukung oleh Ego Indonesia. Sebelumnya saya mau kasih tahu nih, saya bisa dibilang bukan expert dalam audio ya. Jadi saya cuman ya apa yang saya rasain di telinga saya, apa yang kerasa itu yang akan saya ceritakan dan mencari tahu yang mana nih yang buat telinga saya akan paling enak. Pastinya kalian harus percaya pada telinga sendiri. Jadi bukan berarti apa yang saya bilang terbaik bisa jadi terbaik buat kalian. Pak. Kopi pak. Oh ya, siap. Oke. Ya. Lanjut. Intinya untuk mencari tahu di antara 6 TWS ini, saya dengerin 3 lagu yang sama nih buat ke 6 TWS ini. Yang pertama itu ada lagu dari Deoro, 5 Hours judulnya. Itu EDM bisa dibilang. Yang kedua, saya dengerin lagunya The Temper Trap yang judulnya Sweet Disposition. Kalau yang ketiga, saya dengerin Hans Zimmer soundtracknya Interstellar yang No Time for Caution. Lagu yang pertama dan kedua itu saya di 50%, sedangkan untuk yang Hans Zimmer itu ya karena dia agak kecil jadi saya di volume 70%. Langsung aja deh. Yang pertama kita cobain Anker Soundcore Liberty. Yang pertama kali saya langsung rasain pada saat nyobain si Anker ini tuh dia kerasa berusaha untuk balance. Kalau untuk drivernya dia menggunakan 5,6 mm graphene driver. Untuk kodeknya SBC dan AAC. Pada saat saya gunakan, saya tes tuh dia selalu saya pakai kodek AAC. Di lagu EDM tadi yang Deoro 5 Hours langsung kerasa kalau sub bass-nya cukup kurang. Dalam arti saya kurang bisa menikmati. Tapi untuk di low-nya sendiri nih, untuk bagian bass-nya sendiri lumayan kok, dia udah cukup punchy dan cukup empuk. Kalau bulatnya saya bilang nggak terlalu bulat juga, tapi ya lumayan lah. Kalau untuk mid-nya dia terasa forward ya, mau di instrumen maupun di vokal. Tapi clear dan detailnya ya bisa saya bilang sih dia berusaha ya untuk di level harganya. Cuman masalahnya agak-agak mendem dikit. Atau bisa dibilang bukan kayak mendem juga sih, saya lebih dapat dia kayak ada jaraknya gitu. Cuman pada saat saya dengerin lagunya Hans Zimmer nih, tuh kayak semua sound yang biasanya ada di lagu itu nggak kerasa keluar semuanya. Jadi untuk clear dan detailnya juga kerasa berkurang. Kalau di high-nya sih dia nggak nusuk kok. Mau saya sampai volume 70% tadi juga masih oke-oke aja. Apalagi pada saat saya dengerin lagu Temper Trap yang Sweet Disposition, untuk Anchor ini enak. Jadi dia bisa cukup untuk detailnya dan si clear-nya juga masih dapat. Cuman terkadang kerasanya agak campur. Soalnya memang si Anchor ini saya rasain untuk pemisahannya bisa dibilang sih ya standar budget TWS. Untuk soundstage-nya juga kerasanya standar aja sih. Intinya kalau si Anchor ini saya paling gak suka itu untuk si ada kayak jaraknya itu dari antara telinga saya dan untuk ke si suaranya. Ya memang sih pada saat fittingnya saya kerasanya agak berbeda ya. Walaupun bisa saya bilang juga untuk fitting kan berbeda-beda untuk telinga kita ya. Jadi bisa aja ini karena faktor dari bentuk earbudsnya atau juga dari bentuk telinga saya. Cuman intinya kalau suara ya standar sih. Kita lanjut deh. Sekarang kita ke Kissy T10. Langsung aja, saya bilang deh dari pertama nih. Di antara ke-6 TWS ini peringkat ke-6. Dia sih bilangnya dual armature driver. Tapi saya nggak tahu ya, itu sih klaimnya kayak gitu. Dan untuk kodeknya dibilang ada SBC dan juga AAC. Oh ya, saya mau kasih tahu juga nih. Apabila di antara TWS ini semua ada yang punya aplikasi dan dia punya equalizer, saya pasti settingnya di default baru saya cobain. Oke, kenapa untuk Kissy YT10 ini saya bilang peringkat ke-6 di antara yang lainnya? Soalnya tuh untuk low-nya dia kerasa panci sih lumayan panci ya, tapi nggak bulat, jadi agak-agak pecah. Dan sub bass-nya saya nggak bisa ngerasain, ya mau ada pun itu kayak maksa gitu.
Untuk di mid juga saya rasain masalah clear dan detail, mau itu instrumen, mau itu suara vokal, dia kerasanya standar aja. Kalau untuk high-nya saya rasanya tuh kadang-kadang sering ketutup. Pada saat lagi dengerin lagu EDM terutama, nih pada saat si low-nya berusaha masuk, si bass-nya berusaha masuk, tuh high-nya tuh jadi kayak agak ketutup rasanya. Walaupun memang sih dia tetap nggak nusuk kok, nggak harsh. Kalau pemisahan instrumen di lagu Sweet Disposition sih saya masih bisa terima ya, dalam arti masih oke-oke aja. Tapi ketika di EDM kayak Five Hours-nya Dioro atau Hans Zimmer tadi udah kerasa nggak enak. Dan soundstage-nya juga saya bilang standar TWS budget. Dan alasannya kenapa dia yang keenam, karena bisa dibilang dia paling mendem, clear-nya paling kurang. Eits, sebelum kita lanjut videonya, saya mau mengingatkan nih, Bongkar Bro sedang mengadakan giveaway 10.000 subscriber. Hadiahnya nggak main-main. Ada Eagle Elite XL, Eagle Fit 2, Eagle Energy Buds Pro, dan juga uang tunai. Tapi tenang, ada hadiah hiburan dari CSI Zone, dari Avara, dan juga Neon. Untuk ketentuan lengkapnya, bisa nih langsung ke IG Bongkar. Kita lanjut deh, sekarang ke Halo T19. Halo T19 ini menggunakan Wall Biological Diaphragm Driver, tapi saya nggak dapat sih ukurannya. Nah, untuk kodeknya sendiri dia SBC, AAC, APTX, dan APTX TWS+. Untuk low-nya nih, kerasa cukup bulat kok. Di EDM juga masih ya saya bisa bilang lumayan aja. Dan dia masih lebih baik untuk si low-nya ini dibandingkan si Anchor dan Kissy Y. Cuman ketika saya mendengarkan lagu Hans Zimmer tadi, dia kerasa bumi. Kalau sub bass saya bilang cukup baik aja. Nah, yang oke dari Halo T19 ini adalah mid-nya dan high-nya. Jadi di mid-nya tuh suara vokal ataupun instrumen tuh kerasa dengan enak kok. Dia clear dan detailnya cukup baik. Bahkan di lagu Sweet Disposition saya suka nih dengan suara vokalnya yang bisa dibilang soft. Jadi dia nggak yang terlalu maksa dan nyaman aja masuk ke telinga. Kalau untuk high-nya dia udah nggak nusuk kok, walaupun volumenya cukup besar. Dan dia cukup ngecring. Untuk pemisahan low, mid, dan high-nya Halo T19 ini udah cukup baik. Nggak kayak TWS budget kok. Begitu juga dengan soundstage-nya. Cukup luas ya, nggak yang luas banget. Tapi dia nggak kayak TWS budget juga. Satu-satunya problem yang saya temukan untuk T19 ini di telinga saya pada saat Dioro 5 Hours. Jadi pada saat lagu EDM kayak gitu, saya kerasa untuk di low-nya terutama itu kadang agak pecah. Jadi bisa saya bilang kalau saya rasain tuh kayak maksa untuk bass-nya masuk. Sekarang kita ke Anomoi Buds Max. Saya nggak dapat dia menggunakan driver apa, saya cuma taunya dia ukurannya tuh 6 mm atau 6,2 mm. Tapi untuk kodeknya sendiri dia sudah SBC, AAC, dan punya APTX. Nah, untuk Anomoi Buds Max ini, low-nya udah enak kok. Jadi dia udah punchy, udah bulat, dan cukup empuk. Ketika dengerin lagu EDM dia masih oke. Walaupun memang ya ada beberapa mid dan high-nya itu jadi bisa dibilang agak-agak berkurang untuk clear dan detailnya. Tapi ketika mendengarkan lagu-lagu band kayak Sweet Disposition gitu, saya masih enak, masih bisa menikmati. Jadi dalam arti si low-nya ini nggak mengganggu. Untuk di mid-nya dia udah bagus juga kok, clear dan detail, mau instrumen maupun vokal itu enak, di Sweet Disposition terutama. Cuman nih saya rasain kayak suara gitar yang biasanya di lagu Sweet Disposition tuh, biasanya kan ada tuh agak di sebelah sisi gitu, jadi dia nggak terlalu dekat ke telinga, rasanya seperti itu. Cuman kalau dia tuh agak maksa lebih dekat. Awalnya saya pikir mungkin karena soundstage-nya, cuman dia soundstage-nya bisa dibilang agak lebih luas ya, jadi nggak kayak sempit TWS budget gitu sebenarnya. Nah, ternyata dia untuk pemisahannya memang terkadang kurang baik. Jadi ada di genre-genre tertentu. Untuk di Sweet Disposition bisa dibilang masih agak kerasa baik. Tapi ketika di Hans Zimmer, saya kurang suka. Untuk di high-nya dia kerasa airy gitu. Walaupun memang sih nggak kayak Halo T19. Clear dan detail pun dia berusaha dapat. Jadi bisa dibilang udah cukup baik. Walaupun sekali lagi tidak seperti Halo T19. Nah, masalahnya juga walaupun dia nggak nusuk nih pada saat volume gede. Sayangnya ketika saya dengerin Hans Zimmer di volume 70%, high-nya ini kerasa agak distorsi. Dan itu bikin nggak nyaman sih. Masalah yang saya sering dapat nih di Anomoi Buds Max ini, untuk EDM dia udah cukup enak karena bassnya tadi udah oke. Cuman untuk beberapa sub-genre saya justru kurang nyaman. Jadi misalkan kayak EDM yang udah ke trap atau dubstep, pakai Anomoi Buds Max ini ya agak-agak kerasa dipaksa untuk suaranya itu mau keluar semua. Akhirnya clear dan detailnya pasti kerasanya kayak hancur gitu dan pecah. Oke, kita lanjut ke Realme Buds R2 Neo.
Dibilangnya menggunakan 10 mm dynamic bass booster dengan kodek SBC dan AAC. Saya taunya dia memang punya aplikasi dan punya equalizer juga. Cuman saya cobanya dia di equalizernya yang bisa dibilang default. Kalau untuk low-nya dia udah empuk kok. Dan untuk pancinya ini masih bisa kerasa, masih ada powernya. Cuman untuk detail di low-nya saya kurang dapet. Sub bass-nya masih bisa keluar, ya bisa dibilang seadanya. Untuk di mid saya suka, dia memang kerasa forward. Tapi untuk clear dan detailnya tuh mau vokal mau instrumen, dia tetap enak masuk ke telinga. Untuk di high-nya dia udah nggak nusuk kok. Cuman masalahnya, nggak tahu kenapa di lagu Hans Zimmer waktu saya cobain, dia tuh agak distorsi. Padahal detailnya tuh udah cukup baik. Dia bisa mengeluarkan suara yang ya bisa dibilang hampir semuanya bisa dapat di Realme ini. Tapi itu agak distorsi sedikit. Dan juga pada saat EDM, si bass ini yang berusaha untuk keluar terus sehingga agak mengganggu buat di mid-nya. Kalau yang saya rasain sih seperti itu. Untuk pemisahan udah bisa saya bilang dia cukup baik. Dan soundstage-nya juga nggak standar TWS budget kok, lebih luas. Oke, yang terakhir ada True Engine 3 SE dari Soundpit, versi barunya. Kenapa saya singgung versi barunya? Karena selain SBC, AAC, dan aptX, dia juga sudah menggunakan aptX adaptif. Dan kebetulan saya sebagai pengguna Android bisa saya aktifkan aptX adaptifnya. Yang langsung kerasa memang nih Soundpit ini untuk bass head. Jadi si low-nya ini punchy, dia tuh powernya kerasa lebih dari yang lainnya. Tapi dia masih tetap empuk dan bulat kok. Kalau untuk sub bass True Engine 3 SE ini udah enak banget. Jadi bisa dibilang dalam arti nggak berlebihan gitu. Ketika sub bass masuk ada rumbling gitu dia pas. Pada saat dengerin lagu kayak Sweet Disposition pun saya masih bilang sih masih bisa oke-oke aja. Dalam arti ya masih enak kok ketika ada bagian bassnya masuk. Cuman ketika lagu Hans Zimmer saya kurang suka, kerasa agak berlebihan untuk di low-nya. Masalahnya dengan dual drivernya seharusnya detail di mid dan high-nya itu bisa terjaga ya, dalam arti tidak akan tertutupi oleh si bassnya. Dan memang ketika saya dengerin lagu Diora yang 5 Hours atau Temper Trap yang Sweet Disposition itu masih enak kok. Dia masih menjaga detail dan clearnya untuk di mid dan high-nya. Cuman sekali lagi ketika saya dengerin lagu Hans Zimmer tadi langsung kayak yang aduh kok kayak gini sih. Di antara semua TWS yang ada di sini, yang bisa saya bilang untuk bagian low-nya paling oke itu ada di True Engine 3 SE ini. Untuk pemisahan dia oke juga kok. Ya dual drivernya bisa dibilang bekerja dengan baik. Setahu saya kadang-kadang dual driver tuh satu yang fokus untuk ke low-nya, yang satu lagi bisa ke mid dan high-nya sekalian. Jadi itu akan membuat kerasa untuk pemisahannya itu jadi enak. Untuk soundstage juga kerasa cukup luas, nggak kayak TWS budget. Untuk problem di True Engine 3 ini ya seperti saya bilang tadi ya, clear dan detailnya itu udah enak di mid dan high. High-nya juga nggak nusuk dan udah ngecerik. Cuman ketika lagu Hans Zimmer tadi, nggak tahu kenapa langsung kerasa kurang nyaman untuk si True Engine 3 SE ini. Oke, saya udah menceritakan gimana rasanya ketika pakai dari 6 TWS ini di 3 lagu yang berbeda. Tapi sebelum kita ngambil kesimpulan, dengerin dulu deh sound sample-nya.
Oke, kalian tadi dengerin sound sample dari ke-6 TWS ini. Sorry ya, kita nggak bisa pakai lagu yang saya coba juga untuk testing si 6 TWS ini ya, karena bakal kena copyright. Jadi kita hanya bisa pakai lagu yang seadanya aja. Tapi mudah-mudahan itu sudah bisa membantu buat telinga kalian. Walaupun memang saya bisa bilang nggak 100% bakal sama seperti yang kalian dengerin tadi. Karena bagaimanapun itu ada efek juga dari mikrofon yang kita gunakan di sini dan juga TWS atau speaker yang kalian gunakan. Nah, dari ke-6 TWS ini, kalau buat saya pribadi, sekali lagi ya, kalian harus percaya dengan kuping sendiri. Kalau buat saya pribadi sih, the best sound quality, saya sih jatuh ke dua produk ya untuk awalnya. Bisa saya bilang Realme Buds R2 Neo ini dan True Engine 3 SE ini udah oke banget. Cuman memang kerasa kalau kedua TWS ini tuh punya ya karakter suara yang bisa dibilang berbeda. Kalau si ini saya masih lebih dapat ke balance, sedangkan untuk True Engine 3 dia lebih ke bass. Cuman untuk Realme dia masih belum bisa dapat clear dan detail yang ada di True Engine. Jadi walaupun ini bassnya ya bisa dibilang di tweetnya lebih tinggi dibandingkan si Realme dan dia lebih cocok buat bass head, tapi saya masih oke-oke aja kok untuk mendengarkan lagu-lagu yang bukan kayak EDM atau hip hop gitu. Jadi dalam arti kayak masih sebatas pop atau rock, masih nyaman ketika True Engine 3 SE ini. Jadi bisa saya bilang sih kalau di antara 6 TWS ini Realme akan saya tempatkan di posisi kedua lah. Sedangkan untuk number one best sound quality untuk pertengahan tahun 2021 ini versi bongkar bro. Dari yang semua kita review, pemenangnya Soundpeed True Engine 3 SE versi baru. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Menurut kalian kayak gimana nih? Seperti yang saya bilang tadi pasti beda ya selera kuping setiap orang itu. Kalau saya sih milih True Engine 3 SE. Kalau menurut kalian gimana nih? Boleh dong kita ngobrol-ngobrol masalah sound quality dari TWS di kolom komentar. Jangan malu buat bertanya, kita akan berusaha untuk jawab satu per satu. Dan buat kalian nih, yang senang dengan konten-konten mengenai audio seperti ini, kayak bahas TWS atau mencari tahu TWS terbaik nih pertengahan tahun atau akhir tahun, bisa subscribe ke channel Bongkar Bro ini. Dan nyalakan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video-video dari kita. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Bye.